Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 11 September 2022. Mari saudara-saudari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau begitu mencintai kami karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Bahkan Engkau berkenan mengampuni kami secara tak terhingga. Kami mohon, tuntunlah kami setiap hari, agar kami semakin mengalami kasih-Mu dan berani mempertobatkan diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil Lukas hari ini, kita mendengarkan dua perumpamaan yang sangat indah dan sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Sang gembala tidak menghendaki salah satu daripada dombanya itu hilang. Kendati ia mempunyai 100 ekor domba, tetapi satu pun kalau hilang akan dicari dengan seksama, dan kalau ia menemukannya, ia akan sangat bersukacita, bahkan mengundang keluarganya, mengundang sahabat-sahabatnya, teman-temannya untuk bersukacita bersama. Demikian halnya terjadi juga dengan dirham yang hilang ketika ditemukan oleh sang pemiliknya, oleh seorang wanita, ia akan sangat bersukacita. Apa artinya bagi kita dua perumpamaan ini? Tidak lain adalah bahwa Allah tidak menghendaki salah satu daripada anak-anaknya, salah satu daripada ciptaannya itu tersesat, apalagi sampai hilang. Allah menghendaki supaya kita kembali ke dalam rangkulan, pangkuan Bapa kita di surga. Kendati dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut, mereka tidak setuju, mereka jengkel kepada Yesus karena Yesus
menerima orang-orang berdosa, dan mau makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus mengatakan kepada kita, "Aku datang bukan untuk mencari orang yang baik dan yang benar saja, tetapi juga untuk mencari orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang hilang." Itulah kehendak Tuhan. Dia ingin supaya setiap daripada kita, anak-anaknya, hidup dalam kegembiraan, hidup dalam sukacita, bahkan hidup dalam kebenaran, dalam iman. Maka saudara-saudari, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa merenungkan pertobatan, karena kita adalah manusia-manusia yang lemah, mudah sekali bersalah, bahkan melakukan dosa-dosa. Untuk bertobat dibutuhkan sikap yang rendah hati. Sikap yang mau menerima diri kita dan mengakui segala kelemahan kita dan memohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tetapi pengampunan dari Tuhan hanya mungkin terjadi, hanya mungkin kita terima kalau kita juga mau mengampuni saudara-saudari kita yang bersalah atau yang menyakiti kita. Kalau kita tidak berani mengampuni, kalau kita tidak bersedia mengampuni orang lain sesama kita yang bersalah atau berdosa atau yang menyakiti kita, maka Tuhan juga tidak akan pernah mengampuni kita. Kita melihat bagaimana cinta Tuhan yang luar biasa. Kendati kita berdosa, kendati kita banyak kesalahan, dosa-dosa kita sangat besar, bahkan merah seperti kirmisi, tetapi Tuhan tetap mencintai, menerima kita, dan mengampuni kita. Bukti nyata, saudara-saudariku, ketika Yesus mau memberikan dirinya, nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu Yesus menghendaki supaya kita mau saling mengampuni satu sama lain. Bahkan juga Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, Ia mengajarkan kepada kita ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunannya, kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami." Pertanyaan dasaria, siapkah dan maukah kita mengampuni saudara-saudari kita siapa saja yang bersalah, yang menyakiti hati kita? Ataukah kita menaruh dendam atau menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain dalam hati kita? Itu tidak akan mendatangkan rahmat, tidak akan berguna bagi kita, tetapi justru akan merugikan hati kita, merugikan diri kita. Mari saudara-saudari, kita juga mau saling mengampuni dan mau bertobat. Kendati kita banyak kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan selalu merindukan untuk kembali kepadanya. Semoga demikian adanya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, pengampunan-Mu yang tak terhingga. Semoga kami selalu hidup dalam kasih, kemurahan, kerahiman, dan pengampunan-Mu dengan saling mengampuni satu sama lain. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.